Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya kita ini untuk Allah atau tidak sebenarnya. Tapi saya pikir-pikir kalau kita masih bertanya seperti itu berarti kita termasuk orang-orang yang benar. Lah kenapa? Karena orang yang benar itu senantiasa harap-harap cemas gitu kan ya. Harap-harap cemas kita ini sholat diterima atau tidak. Tapi kita tetap mau sholat yang dengan yang terbaik. Karena kalau ada orang yang sudah nggak punya pertanyaan lagi, berarti dia sudah merasa suci. Merasa suci itu buruk. Merasa buruk itu bagus. Nah kenapa? Karena kita senantiasa mau memperbaiki diri. Ada satu kisah tentang Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang ahli syair. Dia pintar sekali buat syair yang bisa membangkitkan orang untuk kemudian berjihad. Makanya dia adalah seorang orang yang biasa memprovokasi pada sahabat untuk memprovokasi keimanan gitu ya sebelum pergi jihad. Itu kata-kata yang mantap luar biasa. Jadi kapanpun para sahabat berjihad itu selalu diprovokasi oleh Abdullah bin Rawahah, senantiasa disemangati oleh Abdullah bin Rawahah sebelum pergi jihad. Nah ceritanya ketika perang Mu'tah, bukan Mut'ah ya, Mu'tah. Jadi ketika perang Mu'tah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, nanti panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka gantikanlah dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib wafat, maka gantikanlah dengan Abdullah bin Rawahah. Nah, maka sahabat-sahabat itu semua sudah tahu. Lah kenapa 3 orang ini besok syahid, gitu kan ya? Nah 3 orang ini besok syahid. Lah kenapa? Karena Rasul sudah ngomong. Lah kalau nanti Zaid gugur digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Itu para sahabat Masya Allah berebut jadi pasukannya Zaid bin Harithah. Lah kenapa? Pengen wafat duluan. Itu kalau para sahabat begitu, berebut paling wafat. Siapa yang pengen wafat duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang paling cepat penuh adalah pasukannya Ja'far bin Abu Thalib. Besoknya benar. Ja'far meninggal, Zaid meninggal, lalu kemudian diambil Ja'far. Kepemimpinan itu Ja'far meninggal. Ketika Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawahah itu ketika melihat bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang penanda pasukan paling depan atau penanda pemimpin itu jatuh ke tanah, diambil itu kemudian benderanya, pas mau maju dia agak sedikit dredeg gitu loh. Tahu dredeg? Terpaku kakinya, nggak bisa maju. Lah kenapa nggak bisa maju? Karena kalau dia maju kan syahid, dia pasti mati. Ketika kakinya nggak bisa maju itu dikisahkan dalam sirah itu dia membuat syair yang terakhir. Masya Allah, syair terakhir ditujukan untuk dirinya sendiri. Apa yang dia teriakkan dalam bahasa Indonesia? Wahai Abdullah, kenapa saya lihat kamu benci dengan seruan surga? Padahal dulunya kamu adalah sperma yang tertumpah di kasur saja. Kalau kamu tidak mau maju ke depan, saya akan seret kakimu ke depan dan untuk menyongsong syahid. Langsung kakinya bisa digerakkan. Setelah digerakkan, dia kemudian syahid di medan perang ketika di perang Mu'tah. Lalu kemudian kepemimpinan diambil oleh Khalid bin Walid dan pasukan Mu'tah itu kemudian berhasil dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah jadi ini kemudian yang bisa kita lihat ketika Abdullah bin Rawahah kerjanya adalah menyemangati para pasukan untuk berperang, tapi ketika dia sendiri kemudian mau untuk berperang, ternyata kakinya dredeg. Nah, dikatakan oleh Rasulullah ketika di Madinah, sahabat kalian 3 sudah wafat. Yang Zaid bin Harithah Allah masukkan ke dalam surga. Yang Ja'far bin Abu Thalib 2 tangannya yang putus digantikan oleh Allah dengan sayap. Sehingga kalau antum lihat di Turki ada pedangnya judulnya Ja'far At-Tayyar. Jadi Ja'far yang seperti burung karena dia sudah punya sayap ketika di surga Allah. Nah jadi itu digantikan dengan sayap. Lalu kemudian Rasul bilang, sedangkan sahabat kalian yang ketiga, itu Rasul diem. Para sahabat bilang, ini ada yang gak enak nih kenapa Rasul diem ini. Lah kenapa teman kita yang satu itu? Rasul emang kenapa Abdullah? Rasul bilang, yang satu itu singgasananya miring dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Lah gara-gara apa singgasananya miring? Gara-gara dia ragu untuk maju ke medan jihad. Lah kalau kita alhamdulillah masih punya singgasana daripada ngesot, paham sekalian. Lah tapi setidaknya ini cuma jadi pemikiran pribadi kita. Nah, lalu bagaimana indikasinya kita itu lillah atau tidak? Oke, cek baik-baik. Sekarang saya mau kasih tahu. Jadi gini Ibu sekalian. Orang itu Allah satu-satunya yang membuat dia terpusat atau bukan, yang menjadi sesembahan satu-satunya dan tidak ada yang lain, itu bisa dinilai dari beberapa. 1, coba perhatikan sehari itu antum berapa lama mikirin Allah, berapa lama mikirin yang lain. Itu penting sekali karena orang senantiasa membicarakan sesuatu yang dicintainya tanpa sadar. Jadi kalau antum tiap hari ngomongannya adalah tentang ya selain Allah, apapun itu, ucapan-ucapan selain Allah, itu tanda-tanda antum harus kemudian introspeksi diri. Jangan-jangan yang lebih antum ngomongin yang paling sering antum ngomongin bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lain.
Bisa dipahami teman sekalian. Tapi kalau setiap hari antum sering omongin, sering pikirkan, sering kemudian menyita perhatian antum, yang tadi saya bilang akifun tadi, ya akifun itu artinya tersita di situ. Antum nggak bisa dipalingkan oleh yang lain. Antum pengen denger omongan tentang Allah, pengen ngomongin Allah, pengen baca tentang sirah nabawiyah, pengen ngomong orang tentang Allah. Saya kalau misalnya di kampung istri saya tuh nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena di situ omongannya bukan tentang Allah. Kalau kita ngomong tentang Allah mereka nggak betah sekalian. Tapi ya kira-kira itulah namanya dakwah. Tapi maksud saya gini, ada kecenderungan antum pada Allah atau bukan? Sering kali ngomongin Allah atau tidak? Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya teriakan-teriakan yang lain, yang diomongkan bukan Allah, hati-hati. Hati-hati betul. Jangan-jangan bukan Allah yang di dalam kepala Anda. Yang kedua, lihat teman-teman antum. Lihat teman-teman antum. Yang teman-teman dekat itu orang-orang yang mengingatkan Allah atau bukan? Lah kalau ada temennya ternyata temennya ya yang gitu-gitu gitu kan ya. Tiba-tiba bapak saya nanya pada saya, kenapa sih kamu diusirin di mana-mana? Saya juga nggak tahu saya bilang. Padahal saya lihat saya sipit nggak juga sih. Kemarin ada yang sipit masuk pesantren nggak ada masalah mah menurut sekalian. Jadi kayaknya bukan karena sipit juga sih. Karena apa ya? Karena saya followernya banyak enggak juga sih. Oh bapak saya bilang salahmu cuma satu kamu nggak bawa duit itu aja. Jadi gitu. Nah coba lihat tamasil tadi. Tamasil tadi kan lihat ya, yang mengalihkan perhatian antum. Antum marah gara-gara apa? Coba lihat. Hati-hati. Antum marah gara-gara apa? Apa yang bisa buat antum senang? Apa yang bisa buat antum marah? Itulah tamasil. Yang dikatakan di dalam Al-Quran. Yang berikutnya, yang sudah keberapa? Antum mau nggak mengorbankan diri antum di situ? Kalau antum sudah mau mengorbankan diri antum di situ, insya Allah itu sudah jadi tamasil. Seperti yang dari tadi sudah saya jelasin. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah jadi inilah kemudian tentang masalah tadi ya, ketika pertanyaannya, apakah kita ini adalah orang-orang yang karena Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kita berharap dan kita berusaha. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita ketika kita mati, benar-benar kita mati sebagai orang-orang yang teguh pada agama kita insya Allah.